Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pembahasan kali ini saya akan membahas tentang materi pengertian garawin. Garawin mufrad dari lafaz gara yang bermakna bintang cermelang. Kemudian disasniahkan menjadi garawin yang maknanya dua bintang cermelang. Akan tetapi ada yang memaknai berbeda. Garawin dimaknai dari kata gara, artinya menipu. Menurut Abdul Rahim, dimaknai menipu karena dalam masalah garawin terjadi penipuan kepada ahli waris ibu, di mana ahli waris ibu yang menerima bagian 1/3 dikarenakan tidak ada anak atau cucu, bukan menerima 1/3 dari harta warisan, akan tetapi menerima 1/3 dari sisa ketika bersama dengan orang tua, yakni ayah dan suami atau istri. Ketika bersama mereka, sejatinya ibu mendapatkan hak warisan 1/3 harta, sehingga menyamai atau melebihi bagian ayah yang sederajat dengannya. Namun setelah itu haknya dirubah menjadi 1/3 dari harta setelah diambil ayah dan suami atau istri terlebih dahulu. Masalah garawin berkaitan erat dengan kasus yang diputuskan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Khattab, sehingga kasus ini sering juga disebut dengan istilah Umariyatin, yaitu dua masalah yang diputuskan cara penyelesaiannya dan diperkenalkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Garawin termasuk ke dalam masalah-masalah khusus. Adapun yang dimaksud masalah-masalah khusus adalah persoalan-persoalan kewarisan yang penyelesaiannya menyimpang dari penyelesaian yang biasa. Dengan kata lain, pembagian harta warisan tidak dilakukan sebagaimana biasanya. Masalah khusus ini terjadi disebabkan adanya kejanggalan apabila penyelesaian pembagian harta warisan tersebut dilakukan atau dibagi secara biasa. Untuk menghilangkan masalah kejanggalan tersebut, maka penyelesaian pembagian harta warisan itu dilakukan secara khusus. Dengan kata lain, penyelesaian khusus ini hanya berlaku untuk persoalan-persoalan khusus pula. Demikian materi pengertian gawarin saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu pembagian garawin. Garawin ini adalah suatu perkara khusus yang mana hanya akan terjadi dalam dua kondisi atau dua kemungkinan. Yang pertama, jika seseorang yang meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris yang tinggal, yaitu suami, ibu, dan bapak. Yang kedua, jika seseorang yang meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris yang tinggal, istri, ibu, dan bapak. Adapun yang dimaksud dengan ahli waris yang tinggal adalah ahli waris yang tidak terhijab. Karena boleh jadi ahli waris yang lain masih ada, akan tetapi terhijab oleh bapak. Jadi, apakah suatu kasus warisan itu merupakan kasus garawin atau tidak, diketahui setelah ditentukan siapa saja yang menjadi waris dari si orang yang meninggal tersebut. Kemudian siapa yang terhijab, dan apabila ahli warisnya ada suami, ibu, dan bapak, atau istri, ibu, dan bapak, maka bisa dipastikan bahwa kasus tersebut adalah perkara garawin. Baiklah, kita masuk kepada contoh kondisi atau kemungkinan yang pertama, yang mana ahli warisnya itu terdiri dari suami, ibu, dan bapak. Yang mana contohnya ada di samping ini. Dari contoh tersebut dapat kita ketahui bahwa akar masalahnya ada 6. Jika diselesaikan secara biasa menurut pembagian yang biasa, maka suami akan mendapatkan setengah bagian, ibu mendapatkan 1/3, dan bapak mendapatkan 1/6 plus asobah. Jika halnya demikian, kondisinya ibu akan mendapatkan lebih banyak daripada bapak. Sedangkan laki-laki itu dalam warisan mendapatkan harta 2 kali lebih banyak dari perempuan. Oleh karena itu diperlukanlah penyelesaian secara garawin.
yang mana penyelesaiannya akan seperti ini. Yang mana suami itu akan tetap mendapatkan 1/2 atau setengah dari harta, ibu akan mendapatkan 1/3 dari sisa harta yang telah dibagikan. Bapak mendapatkan 1/6 ditambah asobah. Jika demikian, maka suami akan mendapatkan 3 bagian, ibu mendapatkan 1 dan bapak mendapatkan 2. Oleh karena itu, diperlukan kasus garawain ini, diperlukan penyelesaian dengan cara garawain ini agar tidak ada terjadi kejanggalan sebagaimana mestinya. Adapun contoh kemungkinan yang kedua, yang mana ahli warisnya itu terdiri dari istri, ibu, dan bapak. Jika kita selesaikan seperti biasa, yang mana penyelesaiannya akan seperti ini. Yang mana istri akan mendapatkan 1/4, ibu akan mendapatkan 1/3, dan bapak akan mendapatkan 1/6 plus asobah. Jika demikian, maka hasilnya ibu akan lebih banyak daripada bapak. Sedangkan konsepnya laki-laki lebih banyak daripada perempuan dalam hal warisan. Oleh karena itu, penyelesaian kasus seperti ini diperlukan cara garawain, yang mana penyelesaiannya akan menjadi seperti ini. Istri akan mendapat 1/4 dari harta tetap, ibu akan mendapat 1/3 dari sisa harta, dan bapak akan mendapat 1/6 ditambah asobah. Jika penyelesaiannya demikian, maka istri akan mendapatkan 3, ibu akan mendapatkan 3, dan bapak akan mendapatkan 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafizul Mahfuz, NIM 1713010096. Saya akan menjelaskan tentang musyarakah. Musyarakah secara bahasa berarti berserikat. Maksudnya serikat antara 2 orang atau lebih dalam suatu hal atau urusan. Musyarakah merupakan persoalan khusus, yakni khusus untuk menyelesaikan persoalan warisan antara saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan, dengan saudara laki-laki sekandung. Lebih jelasnya, musyarakah berlaku apabila ahli waris sebagai berikut. Yang pertama suami, yang kedua ibu atau nenek, yang ketiga saudara laki-laki atau perempuan seibu, dan yang keempat saudara laki-laki sekandung. Permasalahan tersebut jika diselesaikan sesuai bagiannya, maka saudara laki-laki sekandung sebagai asabah tidak mendapatkan bagian karena telah habis dibagikan. Padahal kita ketahui bahwa saudara laki-laki sekandung lebih dekat hubungannya dengan si mayit. Sejarahnya, pertama kali persoalan ini muncul pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada awalnya Umar memutuskan sesuai apa adanya sebagaimana di dalam Al-Quran, yakni saudara laki-laki kandung tidak mendapat bagian karena habis tidak ada sisa harta. Namun ketika masalah itu diajukan kembali kepadanya, sebagian sahabat memberikan perumpamaan akan ketidakadilan penyelesaian dengan cara demikian. Ungkapan tersebut sebagai berikut, yang artinya, taruhlah andaikan ayah kami adalah sebongkah batu yang dilemparkan ke laut, bukankah kami ini berasal dari ibu yang satu juga? Umar pun memutuskan bahwa mereka sama-sama mendapatkan bagian sepertiga dari harta waris, baik laki-laki maupun perempuan. Pendapat ini disepakati oleh Zaid bin Sabit dan sebagian besar sahabat. Selain itu, Syafi'iyah dan Malikiyah juga mengambil pendapat ini. Namun segolongan ulama lain tetap menyelesaikan permasalahan ini sesuai teks Al-Quran, yakni saudara laki-laki sekandung tidak mendapat bagian. Ulama ini diantaranya Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Kemudian diikuti juga oleh Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal. Menurut Amir Syarifuddin, jika dicermati akan tampak bahwa akar permasalahan ini ialah benturan antara prinsip menjalankan faraid sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan prinsip saudara kandung harus lebih utama daripada saudara seibu dalam kewarisan maupun dalam pembagian hak. Demikianlah dapat yang saya sampaikan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir, cara penyelesaian musyarakah.
Adapun contoh yang kami kemukakan yaitu kami ambil dari buku Fikih Mawaris karya Ahmad Rafiq. Dalam penyelesaiannya digunakan dua cara, yakni cara musyarakah Umar bin Khattab dan cara Ali bin Abi Thalib, sebagaimana yang ada di makalah yang bisa teman-teman cermati dan teman-teman lihat. Mungkin sekian dan terima kasih.